Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam setiap rumah, ruang tamu menjadi tempat pertama yang menyambut kedatangan rezeki dan keberuntungan. Seperti aliran air yang mengisi wadah, energi positif memasuki ruang ini dan menetap di setiap sudutnya. Namun terkadang, tanpa disadari tata letak dan benda-benda tertentu yang ada di ruang tamu justru bisa menjadi penghalang, membuat aliran rezeki seret dan tersendak. Apakah semua ini hanya mitos atau sekedar kepercayaan turun-temurun? Di balik larangan-larangan yang terdengar mistis ini, tersimpan pesan-pesan sederhana dan logis tentang kenyamanan, kerapihan, dan keharmonisan. Pada akhirnya, ruang tamu yang nyaman dan tertata baik tidak hanya menjadi simbol keterbukaan, tetapi juga mengundang semangat dan energi positif yang berperan dalam kelancaran rezeki. Inilah 13 pantangan ruang tamu yang perlu dihindari agar rezeki tak lagi tersendat. Mari kita selami dari yang mistis hingga yang realistis dan lihat bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan untuk membuat ruang tamu yang lebih harmonis dan membawa keberuntungan bagi penghuninya. 1. Menempatkan cermin menghadap pintu. Dalam beberapa kepercayaan, penempatan cermin yang menghadap langsung ke pintu utama dianggap dapat menghalangi rezeki dan keberuntungan yang masuk. Cermin yang memantulkan pandangan keluar dianggap seolah-olah menolak energi positif yang baru saja masuk dan memantulkannya kembali keluar. Selain itu, secara praktis, cermin yang langsung menghadap pintu bisa membuat pemandangan menjadi terganggu, terutama jika pandangan mereka terpantul saat memasuki rumah. Untuk menghindari efek ini, cermin sebaiknya ditempatkan di dinding yang tidak langsung berhadapan dengan pintu, sehingga tetap berfungsi menambah dimensi ruangan tanpa mengganggu aliran masuk energi. 2. Ruang tamu gelap dan minim penerangan. Ruang tamu yang gelap sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi yang kurang baik. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa ruang tamu yang minim penerangan akan menyulitkan rezeki masuk dan mempertahankan keberuntungan dalam rumah. Sebaliknya, pencahayaan yang cukup terang menciptakan suasana yang lebih hidup, memberi kesan terbuka dan ramah bagi penghuni maupun tamu yang datang. Dari sudut pandang praktis, ruangan dengan pencahayaan cukup juga membantu meningkatkan suasana hati, menciptakan semangat dan memberi energi yang positif kepada semua orang yang berada di dalamnya. 3. Pintu masuk dan pintu belakang saling lurus. Dalam beberapa kepercayaan, pintu masuk dan pintu belakang yang saling lurus dianggap tidak baik, karena rezeki yang masuk dari depan rumah akan langsung mengalir keluar tanpa menetap. Pola desain seperti itu disebut dapat mengurangi peluang rezeki untuk bertahan dan berkembang di dalam rumah. Secara praktis, pintu yang sejajar dari depan ke belakang juga menyebabkan aliran udara yang terlalu kuat, sehingga bisa mengganggu kenyamanan. Menambahkan sekat atau pembatas di antara pintu-pintu ini bisa membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman di ruang tamu, serta memberikan kesempatan energi positif menetap lebih lama. 4. Memajang lukisan dengan tema gelap atau menakutkan. Beberapa kepercayaan menyarankan untuk menghindari lukisan atau gambar bernuansa gelap dan menakutkan di ruang tamu, karena dipercaya dapat membawa energi negatif. Lukisan yang menggambarkan kesedihan, konflik, atau sosok menyeramkan dianggap dapat mengganggu keharmonisan ruangan, menimbulkan rasa gelisah, dan menolak energi baik. Selain itu, dari sudut pandang estetika, lukisan-lukisan semacam ini bisa memberikan suasana yang kurang nyaman sehingga mempengaruhi suasana hati penghuni rumah dan juga tamu. Memilih karya seni yang cerah, bernuansa alam, atau penuh kehidupan akan lebih membantu menciptakan suasana yang positif dan harmonis di ruang tamu. 5. Penataan perabot yang menghalangi pintu. Penataan perabot di ruang tamu yang menghalangi pintu utama dipercaya dapat menghalangi rezeki dan energi positif yang masuk ke dalam rumah. Beberapa kepercayaan menganggap pintu utama sebagai jalur utama. Dibagi rezeki sehingga area ini sebaiknya terbuka dan bebas dari rintangan. Dari sisi desain, menempatkan perabot di dekat pintu utama juga membuat ruang tamu terasa sempit, mengurangi rasa lega dan kenyamanan saat tamu masuk. Ruang tamu yang lapang di sekitar pintu memberikan kesan yang ramah, terbuka dan membuat akses keluar masuk lebih nyaman bagi penghuni maupun tamu. 6. Menyimpan barang-barang tidak terpakai. Menyimpan atau menumpuk barang-barang yang tidak terpakai di ruang tamu dipercaya dapat membawa energi negatif dan menghambat rezeki. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa barang-barang lama atau yang jarang dipakai membawa energi stagnan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah. Barang-barang tak terpakai yang menumpuk hanya membuat ruangan terlihat penuh dan berantakan, mengurangi kenyamanan penghuni rumah maupun tamu. Dari sisi praktis, ruang yang lebih bersih dan rapi memberi kesan yang lebih lapang, segar, dan harmonis.
yang penting untuk menciptakan suasana rumah yang mendukung semangat dan produktivitas penghuni rumah. 7. Meja tengah yang tidak simetris. Menurut beberapa kepercayaan, meja tengah yang tidak simetris atau berposisi tidak seimbang dapat mengganggu keharmonisan energi dalam ruang tamu. Meja tengah yang asimetris dianggap bisa memicu ketidakseimbangan yang mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan di ruangan tersebut. Selain itu, secara praktis, meja yang tidak simetris dapat menciptakan kesan tidak rapi dan mengganggu aliran gerak dalam ruangan. Menata meja secara seimbang dan simetris, baik dari ukuran maupun posisi, dapat memberikan efek visual yang lebih menyenangkan, serta membantu menciptakan atmosfer yang tenang dan nyaman. 8. Tidak memperhatikan kebersihan lantai. Lantai ruang tamu yang tidak terawat atau kotor dianggap menghalangi rezeki dan energi positif. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa lantai yang bersih dapat membantu memperlancar energi baik yang masuk ke dalam rumah. Secara praktis, lantai yang bersih juga menciptakan suasana ruangan yang lebih nyaman dan menyegarkan, membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa lebih tenang dan bebas dari stres. Lantai yang terawat juga mencerminkan kebersihan dan keteraturan rumah secara keseluruhan, yang bisa meningkatkan mood dan semangat penghuni rumah serta menciptakan kesan positif bagi tamu. 9. Menempatkan tanaman mati di ruang tamu. Beberapa kepercayaan menyarankan agar tanaman mati atau layu segera dibuang dari ruang tamu karena dianggap membawa kesialan atau energi negatif. Tanaman yang sehat dan hidup melambangkan kesuburan, kelimpahan, dan pertumbuhan, sehingga memberikan pengaruh yang baik pada energi ruangan. Secara praktis, tanaman mati atau layu hanya akan memberikan kesan tidak terawat dan mengurangi keindahan ruang tamu. Tanaman yang segar di sisi lain tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas udara dan menciptakan suasana yang lebih segar dan juga nyaman. 10. Menggunakan warna-warna gelap secara berlebihan. Ruang tamu dengan warna gelap secara berlebihan dalam beberapa kepercayaan dianggap menyerap energi positif dan menghalangi keberuntungan. Warna gelap cenderung memberikan kesan suram dan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman atau lesu bagi penghuni rumah. Dari perspektif desain, warna-warna cerah dan netral lebih baik untuk ruang tamu karena menciptakan suasana yang ramah, terbuka, dan menenangkan. Warna yang terang juga memantulkan cahaya lebih baik, memberikan kesan ruang yang lebih luas, bersih, dan mengundang energi positif yang berpengaruh pada kenyamanan penghuni rumah dan juga tamu. Lalu yang ke-11, tidak memiliki dekorasi yang menggambarkan kesuksesan. Beberapa kepercayaan mengajarkan bahwa simbol atau hiasan yang melambangkan kesuksesan dan kemakmuran seperti gambar pemandangan yang luas atau objek yang menggambarkan kemakmuran bisa membantu mengundang rezeki. Kehadiran dekorasi semacam ini di ruang tamu dianggap mampu meningkatkan motivasi dan suasana positif. Dalam praktiknya, dekorasi inspiratif seperti kutipan motivasi atau karya seni yang mengandung unsur alam dan kebahagiaan dapat mendorong semangat serta memberikan suasana yang menyegarkan dan penuh energi bagi penghuni rumah. Hal ini dapat berdampak baik pada produktivitas dan suasana hati yang berujung pada kelancaran rezeki. Lalu yang ke-12, meletakkan perabot dengan arah yang salah. Penempatan perabot di ruang tamu sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan dan kelancaran aliran udara serta cahaya. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa posisi perabot yang salah dapat menghalangi aliran energi positif dan membuat ruang terasa sempit atau sumpek. Secara praktis, tata letak yang kurang tepat, misalnya sofa yang menghadap ke dinding kosong atau kursi yang membelakangi jendela, bisa mengurangi kenyamanan dan kesan harmonis di ruang tamu. Menempatkan perabot sesuai arah ruang, misalnya menghadap ke pintu atau jendela, dapat membuang ruang terasa lebih terbuka dan menciptakan lingkungan yang lebih menyegarkan. Lalu yang ke-13, menggunakan jam rusak. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa jam yang mati atau rusak di ruang tamu dianggap bisa membawa kesialan karena simbolisnya terkait dengan waktu yang berhenti, yang dianggap menandakan stagnasi atau kemunduran. Jam yang berfungsi dengan baik melambangkan kelancaran dan ketepatan yang memberi pengaruh positif pada aktivitas dan rutinitas dalam rumah. Dari sisi praktis, jam mati tidak berfungsi sebagai pengingat waktu yang penting, terutama jika ruang tamu menjadi tempat berkumpul atau beraktivitas bagi penghuni rumah. Memastikan jam tetap berfungsi akan membantu penghuni rumah tetap termotivasi, produktif, dan bergerak sesuai waktu, yang tentu berdampak positif pada produktivitas dan kelancaran rezeki. Menata ruang tamu agar nyaman dan harmonis bukan hanya soal estetika,
tetapi juga menciptakan suasana yang dapat mendukung energi positif dan kenyamanan bagi penghuni rumah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, ruang tamu dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk menyambut tamu, keluarga, dan bahkan rezeki. Namun penting untuk diingat bahwa semua upaya kita hanyalah ikhtiar dan hasilnya baik dalam hal kenyamanan, kesehatan, maupun kelancaran rezeki tetap terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.